kedudukan dan peran individu. Individu adalah manusia sebagai makhluk hidup, dalam arti tidak dapat dipisahkan antara jiwa dan raganya. Oleh karena itu, dalam perkembangannya perlu keterpaduan perkembangan jasmani dan rohaninya. Sebagai makhluk sosial, seorang individu tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, serta saling mengadakan hubungan sosial di tengah-tengah masyarakat. Pengertian individu. Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat dalam ilmu sosial. Individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisahkan bagi menjadi bagian yang lebih kecil. Sebagai contoh, suatu keluarga berdiri dari ayah, ibu, dan anak. Ayah merupakan individu dalam kelompok sosial tersebut yang sudah tidak dapat dibagi lagi ke dalam satuan yang lebih kecil. Berikut beberapa pengertian individu yang dikemukakan oleh beberapa tokoh. Yang kesatu oleh Martin Luther. Individu berasal dari bahasa Latin yaitu individuum, satuan terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Dalam sosiologi, individu adalah manusia yang hidup berdiri sendiri dan tidak memiliki kawan. Sebagai makhluk Tuhan, individu dilengkapi dengan 4 R, yaitu raga, rasio, rasa, dan rukun. Nah, yang kedua, menurut Vini Agustia, individu merupakan suatu sebutan yang dapat dipapai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Nah, yang seterusnya yaitu kedudukan dan peran individu dalam masyarakat. Setiap individu dalam masyarakat mempunyai peran atau role dan kedudukan atau status yang berbeda. Peran adalah pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai posisi atau status tertentu, sedangkan kedudukan atau status adalah posisi seseorang dalam kelompok. Setiap individu memiliki kepentingan yang beragam, maka setiap individu memiliki status dan peran di beberapa kelompok. Sesuai dengan kepentingan itu, setiap individu harus berperilaku atau berperan sesuai dengan kedudukannya agar ia dapat diterima dan diakui keberadaannya. Hal ini dikarenakan setiap organisasi mempunyai aturan sendiri, maka sanksi yang diberikan oleh setiap organisasi kepada anggota yang melanggarkan pun berbeda. Sanksi ini bertujuan dengan keutuhan, keseimbangan, kestabilan kelompoknya sehingga tujuan kelompok dapat tercapai.